Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu pentingnya imunisasi pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Roby Lawrence SPA, spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Roby, apa kabar? Baik. Selamat pagi, salam sehat. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Apa kabar Pak ini. Raden? Alhamdulillah baik, terima kasih Dokter Roby. Ini kayaknya sapaan hangat ya untuk kemudian orang tua dan anak-anak gitu ya. Betul. Oke, tapi kalau kita berbicara hari ini Dok, ini pentingnya imunisasi pada anak gitu kan. Seringlah kita dengar kata imunisasi, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang baru saja melahirkan gitu punya anak-anak, ini sudah tidak asing lagi dengan imunisasi. Tapi kalau boleh dibahas lebih mendalam lagi, imunisasi itu apa sih Dok? Ya, terima kasih. Jadi imunisasi saya kira sudah bukan suatu benda asing lagi, suatu benda asing, tapi saya kira ini sudah lama dicanangkan oleh pemerintah itu sejak berapa puluh tahun yang lalu. Itu bukan cuma saja di Indonesia, tapi di semua negara di seluruh dunia, sebagaimana yang dianjurkan oleh WHO dan wajib dijalankan. Imunisasi itu, kalau berbicara imunisasi itu merupakan suatu proses atau cara untuk merangsang tubuh seseorang membentuk suatu zat kekebalan dengan cara memberikan suatu bahan yang disebut vaksin. Nah, apa itu vaksin? Vaksin itu merupakan salah satu bahan yang terdiri dari bakteri, virus, atau bakteri yang dilemahkan atau dijinakkan, atau bahan daripada virus atau bakteri, kemudian disuntikan kepada tubuh seseorang, baik itu melalui suatu suntikan maupun dengan minum, dengan maksud untuk menimbulkan merangsang sistem pertahanan tubuh daripada si bayi atau seseorang itu untuk membentuk daya tahan tubuh yang disebut zat imun atau antibodi di kemudian hari. Sehingga bayi itu bisa menangkal. Jadi kalau ada penyakit virus yang masuk, tubuh itu sudah mengenal bahwa ini yang dimasuki, vaksin yang diberikan itu dia udah mengenal, wah ini virus ini saya harus hadapi, sehingga dapat memberikan suatu pertahanan. Jadi kalau mungkin saya bisa gambarkan bahwa itu semacam benteng pertahanan, Pak. Benteng pertahanan. Jadi begitu ada musuh masuk, jadi antibodi ini akan bergerak untuk menghadapi musuh-musuh atau virus yang masuk, sehingga si bayi itu bisa terhindar daripada penyakit-penyakit. Oke. Berarti intinya adalah fungsi dari imunisasi ini untuk membentuk imunitas atau kekebalan tubuh gitu ya. Betul. Kemudian dimasukin tadi ada virus, bakteri, dan lain-lain seperti itu. Kemudian si tubuh bayi atau anak ini sudah kenal duluan gitu. Jadi kalau someday, ya harapannya sih tidak kena. Tapi kalau terpapar, akhirnya sudah kenal nih tubuhnya dengan bakteri atau virus yang tadi sudah dimasukkan waktu vaksin ya dok ya. Betul. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang anak-anak atau bayi, usia berapa sih yang kemudian paling awal banget bisa diimunisasi dok, dan imunisasi apa saja itu? Iya betul. Jadi walaupun mungkin ada anggapan di masyarakat bahwa anak ini, bayi ini lahir sudah ada antibodi, sudah ada kekebalan. Tapi iya memang benar bahwa itu antibodi itu tidak akan bertahan lama, biasanya sampai 6 bulan sampai 12 bulan. Dan dia akan menurun secara drastis. Oleh para ahli makanya diciptakan vaksin, Pak. Jadi vaksin itu untuk membantu bayi itu untuk mempertahankan tubuh. Dan sedini mungkin Pak diberikan, ya, jadi bahkan pada saat sesudah lahir kami sudah berikan. Ya, yang biasa mungkin ibu-ibu mungkin pernah biasa dengar yaitu hepatitis B. Itu biasa diberikan. Apalagi pada ibu-ibu yang menderita penyakit hepatitis B, sesegera mungkin diberikan. Jadi selain dari vaksin yang pasif, kita juga berikan obat yang berupa antibodi aktif, itu sudah harus disuntikan. Kedua, seperti BCG diusahakan ya sedini mungkin. Sedini mungkin, biasanya dianjurkan kurang daripada 2 sampai 3 bulan. Itu sudah harus diberikan. Bahkan pada kasus-kasus tertentu di mana ibunya yang menderita penyakit TBC, yang biasa kita dengar di masyarakat penyakit flek paruh, itu TBC itu sedini mungkin diberikan dengan maksud apa? Supaya anak itu bisa terprotek dari penyakit TBC, Pak. Oke, berarti ada 3 setidaknya yang utama banget ya, hepatitis B, kemudian BCG dan juga itu TBC biasa ya. diberikan dini.
Yang lanjut ada beberapa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu seperti DPT, ya, difteri, pertusis, tetanus, kemudian ada polio, ya. Bahkan akhir-akhir ini ada hemophilus influenza tipe B yang disebut sebagai HIB. HIB. Okay. Yang terakhir yang dicanangkan oleh pemerintah juga campak. Atau akhir-akhir itu MR atau dicampur dengan rubella, yaitu campak Jerman. Oke. Nah, ini semua sebenarnya sudah diprogram oleh pemerintah ya, Dok ya? Iya, jadi itu merupakan suatu imunisasi wajib, Pak, yang dicanangkan oleh pemerintah. Di kita di Indonesia itu ada 2 macam. Ini yang wajib sebagai imunisasi dasar, tetapi juga ada imunisasi lain, vaksin lain juga direkomendasi oleh pemerintah, seperti pneumokokus yang mungkin Pak Raden biasa dengar, kemudian adalah untuk cacar air, ya, untuk tifus, untuk gondongan dan sebagainya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini sudah ada DM Instagram, kita akan coba baca dulu. Kita lihat pertanyaannya apa dari Etrianita. Oke. Bayi saya usia 10 bulan, imunisasi DP3 dan 4 terlewat. Imunisasi campak juga belum dilakukan. Bagaimana kalau imunisasinya tidak lengkap dan bagaimana dampaknya? Nah, ini sebenarnya sudah terjadwal, ini DP3 dan 4-nya kelewat. Ini gimana ini? Ya, terima kasih. Jadi DP3 itu sebaiknya itu pada yang sesuai jadwal. Itu biasanya umur 6 bulan. Tapi dengan keadaan akhir-akhir ini, dengan adanya pandemi corona, semua itu terbengkalai. Karena masyarakat ibu-ibu itu takut ke rumah sakit. Tapi dengan bukan dikatakan terlambat, tapi itu tidak menjadi suatu masalah. Jadi ibu bisa lanjutkan lagi dan konsultasi sama dokter, di mana dokternya akan diatur ulang. Jadi nggak usah takut. Istilah terlambat dalam hal ini kalau penderitanya, si bayi itu terlebih dahulu diserang oleh penyakit, itu terlambat. Tapi kalau dalam berbicara imunisasi, tidak ada masalah, dilanjutin aja, Bu. Oke, berarti tidak ada masalah ya ketika telat, mungkin karena alasan pandemi jadinya kelewat udah 4 bulan 5 bulan gitu, takut gitu bahwa anaknya seperti itu. Tapi nggak masalah ya, Dok, ya berarti ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rianita. Tidak apa-apa gitu ya, vaksinnya agak telat, yang penting diberikan karena mungkin alasan pandemi ya. Oke, terima kasih Bu Rianita. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Tapi kalau sebenarnya tadi ini ada jadwal ya, tadi kan kita bahas tentang jadwal rutin. Itu sendiri memang ada fungsinya dijadwalkan atau seperti apa? Apakah kemudian ada range waktu di mana bayi atau anak ini bisa terpapar penyakit tersebut atau memang sudah jadwalnya seperti itu? Ya, jadi mungkin saya jelasin sedikit kenapa ada umur tertentu, usia tertentu itu harus dilakukan imunisasi. Jadi itu berdasarkan dari hasil penelitian bahwa dengan cut off point, masih pada batas waktu umur tertentu, kalau kita lewatin biasanya kemungkinan besar itu tertular dengan penyakit. Makanya oleh para ahli ditentukan bahwa contohnya pada hepatitis B diusahakan sedini mungkin, ya, kemudian diulang nanti. Ya, itu dengan maksud apa? Supaya bayi itu tidak tertular dari penyakit. Kemudian contohnya BCG yang tadi saya katakan biasanya diberikan pada usia 2 bulan. Kemudian DPT jangan lebih dari 2 bulan, biasanya dikurang 1 bulan sudah boleh. Kemudian DPT polio digabung dengan HIB akhir-akhir ini jadi satu paket itu diberikan pada usia 2 bulan. Nah, kemudian diulang dengan interval tiap 2 bulan sampai 6 bulan. Nah, untuk yang wajib istirahat, nanti 9 bulan campak. Kenapa begitu? Campak diberikan pada 9 bulan, mungkin tadi dari awal sudah disinggung bahwa itu tubuh bayi itu masih punya antibodi pasif dari ibu. Contohnya pada campak, dan dia akan menurun pada usia 6 bulan, Pak. Jadi pada saat turun itu merupakan suatu window period, Pak. Masih ada satu celah di mana virus itu atau bakteri itu gampang masuk. Makanya diberikan pada usia 9 bulan. Tapi untuk mengenhance, memperkuat lagi daya tahan tubuhnya itu biasanya diulang lagi pada umur 15 bulan dengan MR atau MMR. Oh, gitu, oke. Itu berarti memang sudah ada jadwalnya dan sudah berdasarkan penelitian seperti itu ya. Ada tidak sih, Dok, kemudian kasus-kasus orang yang kelupaan gitu atau kelewatan gitu? Ya, sering, Pak. Itu pertanyaan sering. Dok, kayak kemarin saya baru dapat seorang bayi, beliau datang, ibunya bawa, "Dok, bayi saya udah umur 7 bulan. Gimana, Dok? Saya cuma sempat imunisasi hepatitis B 0 istilahnya, kemudian dengan polio pada bulan-bulan pertama.
Tapi BCG dan selanjutnya itu tidak Belum. pernah dilakukan. Oke. Oke, saya bilang ibu nggak usah takut. Cuma bedanya pada BCG nanti ada pemeriksaan. Tapi yang lainnya itu nanti dilanjutin aja Bu, sesuai dengan jadwal. Nah, jadi toleransinya ya bisa ada yang mengatakan sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun nggak apa-apa. Oh, ada Ya, toleransi range-nya seperti itu ya. ya. Tapi kalau berarti kalau tadi BCG kan harus diperiksa dulu. Apakah kemudian semua vaksin juga harus melakukan pemeriksaan atau ada yang boleh pemeriksaan atau tidak? Ya. Jadi pertanyaan bagus Pak Raden. Itu jadi pemeriksaan itu dilakukan kalau seorang bayi itu sudah keluar dari jadwal yang ditentukan. Yang biasanya yang sangat hati-hati itu pada BCG. Iya. Seperti tadi saya singgung bahwa bayi datang sudah umur di atas 3 bulan. Karena kenapa begitu? Ditakutkan bahwa bayi itu sudah tertular dengan penyakit tuberkulosa, TBC. Itu. Ya, TBC. Karena kita tahu bahwa TBC itu merupakan salah satu penyakit dengan prevalensi cukup banyak di masyarakat. Beberapa penelitian mengatakan bahwa itu sekitar 30-40% di dalam masyarakat. Ya, Indonesia kalau tidak salah itu negara terbesar ketiga setelah India dan China katanya. Betul Pak. Apalagi kita kan berkomuni yang terlalu crowded, itulah sumber penularan di situ. Apa yang kita bisa lakukan kalau pada BCG contohnya ya Pak ya, kita lakukan pemeriksaan tuberkulin namanya atau mantuk tes ya, mungkin Pak Raden sudah pernah dengar. Nah, kita lakukan suntikan pada bayi, kemudian kita evaluasi 2 hari. Kalau ternyata ada reaksi positif, berarti menandakan bahwa bayi itu sudah kena TBC dulu. Itu yang dikatakan terlambat dan bayi itu sudah tidak anjurkan untuk disuntik BCG. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari live Instagram kita. Ada yang bertanya, berapa lama katanya vaksin bisa bertahan dalam tubuh? Ini salah satu pemirsa Daya TV yang menanyakan di live Instagram kita. Bagus sekali. Jadi berapa lama antibody mungkin ya lebih tajam antibody atau imun itu bisa bertahan di tubuh. Itu tergantung masing-masing virus. Ya, pada umumnya setelah ikutin jadwal dan di booster itu bisa sampai seumur hidup Pak. Nah, ada yang cuma cukup sekali disuntik udah bisa seumur hidup. Ya, contohnya kayak cacar air itu suntik sekali, kadang-kadang ada yang anjurkan pada agak dewasa umur 12 tahun itu udah seumur hidup. Tapi kalau DPT polio itu dibutuhkan 5-6 dosis. Jadi pertama lahir umur 2 bulan, interval tiap 2 bulan sampai 6 bulan kita berhenti. Kemudian ulang pada umur 16 bulan, kemudian kita ulang lagi pada usia 5-6 tahun. Khusus untuk tetanus dan difteri diulang lagi pada 10 tahun dan 17 tahun. Itu sesuai jadwal yang direkomendasikan. Sesuai jadwal yang direkomendasikan ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sandi Hartawan yang sudah menyaksikan kita di live Instagram kita di Bincang Saat Ini. Terima kasih Pak Sandi. Oke, kita lanjut lagi Dok. Tapi kan kalau kita berbicara tentang imunisasi, kan saya baca-baca artikel itu belum 100% gitu menjangkau seluruh masyarakat. Apakah, saya tidak tahu apakah programnya tidak menjangkau atau masyarakatnya yang belum aware gitu. Apalagi untuk yang ada remote area kan, seperti daerah-daerah terpencil pedesaan, pedalaman seperti itu. Nah, dampaknya apa sih Dok ketika anak-anak ini tidak kemudian mendapatkan imunisasi yang tepat seperti itu? Iya. Jadi vaksin itu tidak 100%. Saya kira di dunia ini nggak ada yang 100% Pak. Yang 100-nya itu punya Tuhan. Itu Pak. Ya, jadi tidak 100%. Dan ini pertanyaan yang selalu muncul dalam praktek saya setiap sehari-hari. Dok, jamin ya tidak akan kena penyakit? Bu, saya nggak bisa jamin. Manusianya berusaha. Iya, kita berusaha. Kenapa begitu? Itu tergantung dari jenis vaksin. Tergantung kualitas dari vaksin, dan yang paling utama tergantung daripada yang bersangkutan. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa vaksin itu dimasukin ke tubuh, disuntikan atau ditetesin, itu menunggu satu interval, biasanya itu 3-4 minggu, ada yang mengatakan 3 minggu udah cukup, itu baru timbul suatu antibodi Pak. Nah, untuk timbulnya antibodi itu tergantung daripada keadaan bayi pada saat itu. Apakah di dalam keadaan sehat atau tidak, tergantung status gizi yang paling penting Pak. Status gizi. Lebih sehat berarti lebih cepat terbentuk. Lebih bagus dia, karena itu merupakan suatu rangsangan, dan sering saya ingatin kepada ibu-ibu bahwa itu bukan sama dengan obat. Obat panas saat ini kita minum mungkin 2-3 jam turun langsung. Wah, senang, beda ya, beda. Hebat ya. Tapi ini vaksin tidak. Jadi kalau ibu mau
supaya ada antibodinya jauh-jauh sebelumnya ibu sudah harus suntik. Makanya diambil interval 1 bulan, 2 bulan kita ulangi lagi. Gitu, oke, memang sudah ada intervalnya seperti itu ya. Tapi kalau dampak ketika tidak mendapatkan imunisasi? Dampak yang kalau tidak diimunisasi seperti tadi saya katakan bahwa itu kan untuk pertahanan tubuh ya Pak. Berarti dalam pertahanan itu kosong Pak. Kosong. Jadi tidak ada bentengnya. Terdepannya ya? Ya, tidak ada garda. Jadi tidak ada perisainya Pak. Kalau kasarnya itu, jadi sangat bahaya. Jadi pertama itu anaknya cenderung untuk kena penyakit, rentan terkena penyakit ya. Yang ada vaksinnya. Kemudian kedua, bila mana kena penyakitnya akan menimbulkan suatu kecacatan Pak. Cacat. Contoh yang saya bisa berikan, ya semua rata-rata itu penyakit yang ada vaksinnya itu merupakan penyakit yang fatal Pak. Kalau kita kena, itu prinsip di situ. Jadi kalau kena penyakit dari vaksin yang, virus dari vaksin yang bersangkutan, itu sering menimbulkan suatu penyakit fatal. Apa yang terjadi? Bisa terjadi cacat seumur hidup, kemudian bahkan kematian. Mungkin di dalam masyarakat pikir, wah dok, dulu orang tua saya nggak diimunisasi. Ya, tapi saya kira itu pendapat juga salah. Karena ibu tidak tahu di belakang itu berapa banyak korban yang terjadi, betul kan? Yang paling sepele campak. Tapi dengan adanya imunisasi, mungkin saya bisa memberikan gambaran. Mungkin Pak Raden juga lihat di sekitar kita itu agak jarang dengan adanya campak. Itu manfaat. Kemudian manfaat ketiga, bahwa dengan imunisasi kita juga membantu sesama kita untuk menularin penyakit, Pak. Iya. Jadi kalau saya kena, berarti saya tularin Pak Raden dan seterusnya. Nah, itu yang disebut wabah. Ya, makanya imunisasi itu menjadi sangat penting seperti itu ya. Baik dok, nanti kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang pentingnya imunisasi pada anak. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, pentingnya imunisasi pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Masih bersama kita semuanya Dr. Robi Lawrence SPA, spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang. Kembali lagi ke Dr. Robi. Dok, kalau kita berbicara tentang vaksin itu sendiri, kan biasanya banyak orang yang atau orang tua gitu yang ketakutan dapat cerita dari orang tua yang lain gitu dok, ketika divaksin mereka anaknya atau bayinya itu ada yang demam gitu kan, atau menimbulkan apa ya seperti ya demam dan gejala-gejala yang lain seperti itu sebenarnya reaksi yang normal atau seperti apa yang kok bisa buat orang tua ini pada takut gitu dok? Iya. Jadi orang tua itu biasanya kalau ada reaksi dari akibat suntik, wah ini karena obatnya, apa obatnya salah lah, dokternya salah tulis, salah suntik. Itu pertanyaan lazim. Tapi kita tahu bahwa semua bahan yang kita masukin ke tubuh, bahan apapun juga punya efek samping. Cuma tergantung itu berat ringannya, Pak. Ya, dalam dunia imunisasi kita kenal apa yang disebut KIPI, Pak. Iya. Jadi reaksi ikutan pasca imunisasi. Jadi itu bisa ringan, bisa berat. Yang ringan itu biasanya kalau mungkin Pak Raden pernah alami atau pernah lihat bahwa panas, ya biasanya sih cuma panas biasa-biasa, nggak terlalu tinggi. Memang ada beberapa kasus bisa aja tinggi. Kemudian kedua bisa aja timbul suatu reaksi di tempat suntikan, Pak. Jadi berupa merah, kemudian atau benjolan, bengkak ya Pak, dengan nyeri ya Pak. Itu yang mungkin orang tua itu banyak beranggapan wah ini salah suntik ini. Salah suntik. Parno ketakutan gitu kan. Takut. Tapi ibu-ibu nggak usah takut bahwa itu reaksi itu akan hilang dalam 3 sampai 4 hari dan munculnya juga itu biasanya dalam 1 sampai 2 hari. Nah, jadi itu akan muncul dan kalau umpamanya panas boleh diberikan obat anti panas sudah cukup. Kalau umpamanya ada bengkak mungkin diberikan suatu kompresan. Itu sudah bisa menanggulangi. Ya. Kemudian akhir-akhir ini memang banyak beredar Pak isu-isu negatif tentang imunisasi Pak. Ya banyak ya jangan itu ya macam-macam deh. Ya anggapan macam-macam. Makanya mungkin tugas
kita pagi hari ini Untuk Pak Raden, mengedukasi ya. kita memberikan suatu edukasi, kita memberikan suatu penyuluhan, pengertian kepada masyarakat. Diharapkan bahwa dengan penyuluhan ini kita bisa merubah sikap masyarakat dengan pola berpikir yang baik. Bahwa imunisasi itu sangat penting. Iya, Itu intinya wajib Pak, itu wajib. imunisasi itu penting bagi kesehatan anak seperti itu ya, karena memang dari kecil, dari sedini mungkin diberikan vaksinasi agar tidak terpapar penyakit-penyakit yang tadi sudah kita sebutkan seperti itu ya. Kalaupun ada reaksi demam atau bengkak seperti itu reaksi yang wajar seperti itu. Tinggal konsultasi aja ke dokter, tanya gitu ya, ke dokter Robi gitu Iya, kan, silakan, nanya nggak silakan. apa-apa kok gitu, itu reaksi yang wajar seperti itu. Intinya itu baik seperti itu ya. Oke, Dok, kalau kita berbicara tentang imunisasi, apalagi kalau barusan kita bahas tentang ketakutan, ketakutan tidak hanya terjadi ketika ada gejala yang timbul setelah imunisasi, tapi juga kalau kita berbicara saat ini pandemi, ini banyak sekali kemudian orang tua yang takut nggak mau imunisasi gitu kan, karena masalah pandemi, takut ke rumah sakit, takut ketemu dokter, seperti banyak yang parno seperti itu. Nah, apakah sebenarnya imunisasi selama pandemi ini juga aman, Dok? Dan apakah ada protokol-protokol khusus? Iya. Jadi selama pandemi ini memang membuat semua masyarakat resah, Pak. Tidak hanya ibu-ibu dengan anak-anak ya, tapi iya, semua. Pak, semuanya, Pak. Oke. Jadi ada suatu image dari masyarakat, wah nggak berani saya ke kerumunan, apalagi di rumah sakit. Karena katanya rumah sakit itu pusatnya, sumbernya COVID. Tapi itu sebenarnya juga ada benar, ada salahnya, Pak. Tapi mungkin saya kira ibu nggak usah khawatir. Karena belajar dari pengalaman berapa bulan ini, kita kan COVID udah 4-5 bulan ya Pak ya. Jadi kita udah banyak belajar mengenai sifat-sifat daripada corona ini. Saya kira rata-rata rumah sakit itu sudah menjalankan protokol kesehatan Pak. Jadi kita seperti kami di rumah sakit, kita memang sudah jalankan dengan ketat. Mulai dari awal masuk, kami sudah melakukan suatu screening. Jadi screening kita pisahkan yang sakit, yang sehat, sedapat mungkin. Cuma kadang-kadang, ya ini juga sedikit tip, masyarakat bohong Pak. Masyarakat bohong, ya itu. Okay. Makanya kadang-kadang dibatasi pengunjung Pak. Jadi dibatasi cukup ibunya kalau bisa yang antar. Itu mengurangi, untuk mengurangi penularan. Kemudian rumah sakit juga melakukan suatu social distancing, Pak. Betul. Jadi kita akan usahakan pisahkan sosial. Kemudian tempat tunggu juga kita pisahkan, masih ada jarak-jarak. Bahkan kalau di kami itu dipersilakan kalau ibu bersedia untuk tunggu di mobil. Iya. Jadi kalau seandainya sudah gilirannya, ya tinggal daftar, gilirannya akan dipanggil. Bu, silakan Bu, sudah giliran ibu. Jadi ibu langsung bisa masuk. Dengan maksud apa? Untuk mengurangi kontaminasi. Masih terpapar dari pasien-pasien yang lain. Itu dari pihak rumah sakit, di mana dokternya juga berusaha kita dengan lengkap dengan APD Pak. Karena kita juga jaga, sama-sama jaga. Sama-sama jaga. Iya. Kemudian dari pihak ibu juga harus tolong menjalankan protokol kesehatan Pak. ya kan? Karena juga ada yang ngeyel ya. Ada yang marah Pak, ada yang marah. Jadi tolong jalanin, usahakan kalau masuk, contohnya carilah tempat duduk yang ada physical distancingnya, kita duduk yang baik, kurangi ngobrol Pak. Ngobrol Pak. Biasanya ibu-ibu kebetulan ada teman, ya udah mulai. Wah anaknya montok dipegang, ya mulai Pak. Ya macam-macam, itu tolong dikurangi. Dan sedapat mungkin cepat temuin dokter, diberikan pelayanan. Kedua, kalau bisa bayinya juga kalau bisa pakai masker, kalau bayinya agak gede, atau pakai face shield Pak, untuk melindungi. Dan jangan lupa sering cuci tangan, jangan menyentuh sana menyentuh sini Pak. Demikian juga kalau pulang ke rumah. Ya kan, jadi selesai dokter cepat-cepat pulang. Jangan lagi singgah kemana-mana Pak. Mungkin singgah di kafenya atau apa. Jangan shopping. Jangan shopping. Kebetulan kadang-kadang rumah sakit kan ada shop-shopnya. Jadi langsung pulang. Ibu juga di rumah langsung ganti baju, bersihkan tangan, bersihkan si bayinya. Itu saya kira sudah cukup aman. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir Pak untuk keadaan sekarang. Oke, yang penting protokol kesehatannya tetap nomor 1 ya. Oke, Dok, kita sudah ada penelpon. Kita akan coba angkat terlebih dahulu. Kita sapa. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi Mas Raden. Selamat pagi. Dengan siapa di mana Ibu? Saya Siska dari Tangerang Mas Raden. Mbak Fiska dari Tangerang, silakan. Iya, begini Dok, saya itu punya bayi, sudah imunisasi BCG dan DPT 1 tapi di Posyandu.
Lalu karena COVID-19 ini imunisasi DPT-2-nya ditunda. Kalau saya ada rencana mau ke dokter itu aman nggak ya dok? Dan kandungan imunisasinya berbeda apa enggak? Lalu ada dampak lain nggak kalau misal berpindah imunisasi dari bidan begitu ke dokter? Oh, oke. Berarti DPT-2-nya yang belum ya? Belum. Oke, Iya, karena belum. imunisasi. Oke, Umur dari bayi bidan. berapa sekarang, Bu? Halo? Umur bayinya sekarang umur berapa, Bu? Jalan 4 bulan, Pak. 4 bulan ya. Dok, Iya. iya. Mhm. Jadi sesuai jadwal, Pak. Sesuai jadwal ya? Sesuai jadwal. Iya. Oke, ada lagi, Dok, Iya, yang jadi ditanyakan Ibu jangan khawatir, Bu. Silakan aja ke rumah sakit karena rumah sakit itu sudah seperti tadi saya katakan Oke. sudah menjalani protokol kesehatan. Oke. Cuma tolong dibawa buku imunisasinya, Pak. Oke, Ya, coba kita untuk jawab lebih lengkap ya dok Iya. ya. Baik, terima kasih Bu Fiska yang ada di Tangerang. Ini berarti boleh dok ya? Boleh, cuma mungkin saya jelasin sedikit, Pak. Jadi apa yang Ibu lakukan di Posyandu itu obatnya juga ada di rumah sakit. Oh, Iya, jadi gitu. sesuai. Kalau berbicara vaksin DPT itu ada 2 macam. Ini sedikit interupsi, ada 2 macam. Yang dilakukan oleh pemerintah, yang disubsidi oleh pemerintah dengan yang impor, Pak, istilahnya. Jadi ada yang namanya seluler yang punya dari pemerintah dan aseluler yang kualitasnya berbeda. Tapi untuk rumah sakit kami dua-duanya disiapin, Pak. Oke. Cukup, Bu? Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Fiska yang ada di Tangerang. Tidak masalah ya. Nah ini sebenarnya sama seperti tadi kita bahas ya, ketakutan ibu-ibu Betul, rumah tangga Pak. yang punya anak kecil untuk diimunisasi atau divaksinasi ya. Oke, tapi kalau terkait dengan keharusan, kan vaksin itu harus gitu ya dok. Bedanya yang dasar dengan yang lanjutan itu apa sih dok? Ya, jadi imunisasi pada prinsipnya wajib, Pak. Itu wajib, ya wajib. Mau yang primer, yang dasar atau yang lanjutan. Jadi yang dasar itu yaitu imunisasi yang diberikan pada awal, ya awal. Jadi sampai umur 9 bulan sampai 1 tahun, yaitu BCG, DPT, polio, HIV, hepatitis dan campak. Dan untuk memperbagus lagi atau memperkuat daya tahan tubuh, makanya sesuai dengan penelitian dilakukan lagi imunisasi ulang yang disebut sebagai imunisasi lanjutan. Contohnya pada pada DPT itu akan diulang pada umur 18 bulan, kemudian yang berikut umur 5-6 tahun, umur 10 tahun sampai 17 tahun dan seumur hidup. Oh, gitu, Pak. Oke, berarti memang sudah ada tahapan-tahapannya Ada antara yang dasar tahapannya, ya. dengan yang lanjutan seperti itu ya dok ya. Mungkin kenapa ada yang bertanya, kenapa begitu? Karena dari penelitian, Pak, ternyata itu setelah umur-umur itu antibodinya turun, Pak. Yang spesifik terhadap DPT atau apa itu dia akan turun. Untuk menaikin lagi kita berikan booster namanya. Jadi di boost, jadi diperkuat supaya naik ulang. Oke, nah ini bagus juga ya, imunisasi, vaksinasi juga bagus, tapi juga lebih bagus lagi kalau kita punya pola hidup yang sehat seperti itu ya, dari orang tua ke anaknya, apalagi jaga kebersihan dan kesehatan si anak dari Itu kecil wajib, seperti Pak. itu ya, itu wajib sekali, sama dengan imunisasi itu juga wajib seperti itu ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih untuk kemudian bisa menerapkan pola hidup yang bersih dan juga sehat ya dok ya. Baik pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, pentingnya imunisasi pada anak bersama dengan Dr. Robi Lawrence SPA, spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang. Dan di segmen terakhir ini kita akan membahas nih beberapa tips ya, agar bisa kita mengajarkan anak kita untuk memiliki pola hidup yang bersih dan juga sehat. Oke, Dr. Robi, kita akan bahas beberapa tips supaya anak-anak ini selain imunisasi, vaksinasi juga nanti besarnya juga punya pola hidup yang bersih dan sehat, karena memang harus diajarkan dari dini mungkin. gitu ya. Dan Oke, Dok. tolong diingat juga bahwa anak itu merupakan aset keluarga, Pak. Betul. Aset negara dan penerus
bangsa, Pak. Iya, Jadi generasi harapan bangsa ya. Mereka adalah agen perubahan ke depan. Mereka Betul. calon-calon pemimpin gitu ya. Betul. Jadi harus dari ini harus tumbuh sehat. kembangnya harus optimal, Pak. Mantap Dokter Robi ya. Oke, kita ke tips yang pertama. Mandi, ini hal yang simpel, tapi anak-anak itu ya ampun Dok, susah banget buat mandi itu. Harus nih ibunya ngejer-ngejer gitu ya mandi. Itu sebenarnya bagaimana kemudian bisa mengajarkan dan apa yang harus diedukasi ke anak tentang mandi itu sendiri? Iya. Jadi saya kira itu memang dari awal ya, sejak bayi Pak. Jadi sudah harus dibiasakan itu. Biasanya kami anjurin sebaiknya sih mandi sehari minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Ya, untuk bagi bayi-bayi yang anak yang sudah agak gede, mungkin malam juga sekali, tapi bukan mandi, mungkin dilap semua badan. Kenapa begitu? Supaya kebersihan itu, kuman-kuman yang menempel pada tangan atau di kulit itu bisa dieliminasi. Apalagi sekarang dengan zaman corona pandemi ini, Pak. Itu ya. penting sekali. Karena satu kebiasaan yang kurang baik dari anak, sering tangan masuk mulut, tidak sengaja apapun dimasukin ke mulut. Jadi itu merupakan suatu media pengantar yang pengantar kuman yang paling bagus itu. Apa yang terjadi kalau umpamanya masuk itu ya menimbulkan penyakit. Ya. Oke, berarti mandi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan kuman-kuman itu ya. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua, Dok. Kebersihan mulut. Nah, ini biasanya anak-anak, terutama kalau pas mau bobo malam gitu ya, habis makan atau apa, ini harus diedukasi tentang mungkin sikat gigi dulu atau seperti apa ini kebersihan mulut, Dok? Iya, Pak. Jadi kebersihan mulut itu bukan saja sudah pada anak, Pak, ya harus sikat gigi. Dari bayi, Pak. Oh, dari bayi juga ya? Sampai tua. Dari bayi ya. Jadi bayi itu karena dia kan minum ASI, minum susu formula itu membuat lidahnya, mulutnya kotor, Pak. Jadi biasanya dianjurin pada saat mandi atau saat mandi itu dibersihkan sedikit lidahnya. Dibersihkan sedikit lidahnya. Kemudian kalau apalagi sudah mulai tumbuh gigi, itu sudah harus dibersihkan giginya. Pada bayi-bayi biasanya itu belum bisa disikat, Pak. Kalau udah 6 bulan sampai 1 tahun, ya biasa kita bersihkan dengan kain kasah. Atau akhir-akhir ini juga punya sikat yang bagus, lunak untuk bayi. Tapi tanpa odol, Pak. Sering pertanyaan dari ibu-ibu, Dok, udah boleh pakai odol? Itu. Ya, odol sih sah-sah aja. Tapi kita lihat kesanggupan daripada anak. Kalau dia sudah bisa kumur-kumur, mengeluarkan sesuatu, silakan. Tapi kalau belum, saya kira jangan dulu. Cukup ibu bersihkan. Dan sikat gigi itu wajib, Pak. Yang paling bagus itu setiap kali habis makan, Pak. Siapapun sampai dewasa, Pak. Supaya apa? Supaya kuman-kuman yang ada di dalam mulut, terutama yang menempel di gigi, itu bisa tereliminasi. Tidak menimbulkan apa yang kita sebut sebagai karies, Pak. Keropos, Pak. Mungkin Pak Raden biasa lihat masih umur 2 tahun, 3 tahun giginya udah habis, Pak. Kasihan, kasihan, Pak. Sangat menderita. Karena mengganggu makan dia, Pak. Nggak bisa kunyah. Karena sakit, ya, nggak bisa asupannya terganggu, akhirnya anak itu menjadi kurang gizi, Pak. Oke, tapi itu memang sering terjadi pada anak-anak, harus dihilangkan ya. Oke, kita lanjut kebersihan tangan. Nah ini tadi kan sering masuk gitu kan. Jadi, gimana ini, Dok? Ya wajib ya, itu wajib, apalagi dengan adanya corona. Sebenarnya dengan pandemi corona ini banyak mengajar masyarakat, Pak, bagaimana kebersihan tangan itu sangat penting, Betul. Pak. Dulu kalau dibilangin, nggak ada kok, nggak apa-apa, ya kan? Tapi dengan adanya corona ini kelihatan, Pak, karena dengan pandeminya. Jadi itu wajib, ya. Cuma cara cuci tangan mungkin dari kalau anak sudah mulai mengerti bisa diajarin seperti yang ada dalam protokol kesehatan. Cuma satu yang saya ingatin juga kepada ibu-ibu, usahakan cuci tangan dengan air, dengan sabun, Pak. Sering saya lihat banyak bayi-bayi itu dengan sanitizer atau pakai tisu basah, Pak. Saya sering ingatin kepada ibu-ibu hati-hati. Karena dengan tisu basah sering itu menempel, Pak. Residunya kan masih menempel di tangan. Dan sifat bayi kan apalagi pada fase-fase oral, pada bayi umur 0 sampai 1 tahun bahkan 2 tahun, itu masih tangannya masuk mulut. Habis ibu lap dengan tisu basah, dia masukin ke mulut, Pak. Sering saya berikan contoh, ibu coba ibu lap tangan ibu sekarang masukin mulut, apa yang rasa? Ya, itu. Jadi residu bahan kimia itu hati-hati. Jadi harus cuci dengan sabun, dengan air mengalir. Nah, dan dikeringkan seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, kebersihan kulit. Nah ini mungkin sedikit sama dengan tangan mulut seperti itu ya, karena memang bisa menghantarkan sesuatu yang tidak baik seperti itu ya. Mungkin satu tip juga.
kadang-kadang saya anjurkan kepada orang tua, terutama ibu, Bu, sekali-sekali ibu temanin untuk mandiin supaya kebersihan kulitnya bagus. Sering ibu-ibu, "Oh, Dok, dia udah bisa mandi kok." Padahal baru iya, gitu. Itu hati-hati. Sehingga banyak kadang-kadang di lipatan-lipatan itu yang menimbulkan masalah. Oke, terakhir kita, Dok, menutup hidung dan mulut saat bersin. Nah ini, Dok, ini kayaknya selama pandemi kalau kita bersin tuh langsung dilihatin satu kampung gitu. Kayak suspek gitu, Dok. Betul. Ini memang harus diajarin dari kecil. Iya, dari kecil, jadi sejak anak itu sudah bisa mengerti. Jadi itu salah satu itu hidup bersih ya Pak ya. Karena bersin itu sekali dia bersin itu dia mengeluarkan percikan-percikan dari dari hidung itu luar biasa Pak, menyebar kemana-mana. Ya, seperti corona sekarang, pada campak juga hati-hati karena campak itu didahului dengan batuk pilek. Jadi sering tolong diperhatikan, bersin harus tutup ya, kalau bisa setelah itu pakai masker. Saya kira ini contoh corona ini yang paling kelihatan Pak. Dan gara-gara corona ini bisa mengedukasi masyarakat untuk mau tidak mau disiplin ya. Sangat Pak, sangat. Oke, bisa membantu juga ada sesuatu yang jadi bisa berterima kasih juga sama corona. Tapi harapan kita semoga corona cepat usai seperti itu. Harusnya, Baik, terima kasih Dr. Robi hari ini sudah berbagi informasi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga doanya anak-anak Indonesia bisa terus sehat sebagai generasi harapan bangsa. Sehat-sehat terus, Dok. Salam untuk keluarga di rumah nanti ya. Baik. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, terima kasih Dr. Robi. Bagi Anda pemirsa yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.